Ya, halo teman-teman. Kita berjumpa lagi teman-teman di Rayudi Channel. Teman-teman, semoga sehat selalu ya. Doa kita bersama teman-teman. Amin. Video kali ini teman-teman kita mau lagi berbagi ya. Ini sebetulnya sambungan video saya yang sebelumnya teman-teman. Sudah saya informasikan kemarin bahwa saya rencana mau turun mesin untuk mobil Suzuki Karimun kotak. Nah, jadi mobil ini masalahnya tuh kalau pagi itu asap dari knalpot keluar ya teman-teman ya. Tapi kalau sudah panas tuh dia ya hilang berkurang lah gitu ya. Nah, jadi di sini pemilik mobilnya minta dibongkar saja untuk kita mengecek bagian mesinnya teman-teman ya. Nah, sekalian saya mau kasih tahu sama teman-teman untuk estimasi biaya. Jadi perkiraan ya, estimasi gitu. Jadi sampai berapa sih kira-kira kalau kerusakan seperti ini. Jadi teman-teman ikuti aja sampai selesai ya video ini. Mudah-mudahan kalian yang punya mobil Karimun terbantu dengan video ini ya teman-teman ya. Oke, sekarang sebelum lanjut teman-teman, seperti biasa jangan lupa dong teman-teman yang berkunjung ke channel ini bantu subscribe teman-teman ya. Subscribe karena subscribe itu gratis. Dan hidupkan notifikasinya. Tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, teman-teman kita lihat di sini ya. Nah, ini kondisinya setelah melepas silinder head. Nah, ini silinder headnya. Nah, ini bagian blok mesin dan sudah kelihatan pistonnya teman-teman. Nah, sekarang coba kita lihat di sini teman-teman. Ya, pertama ini ya. Untuk pistonnya sendiri ini sudah banyak sekali penumpukan kotoran di sini teman-teman. Coba lihat ya. Ini kotorannya udah banyak banget, ini udah tebel ya kotorannya. Tentu saja ini mengganggu kinerja kerja mesin ya teman-teman ya. Terutama untuk sistem pembakarannya ini terganggu teman-teman kalau sudah seperti ini. Nah, lalu teman-teman kalau lihat di sini ya. Ini buring ya, dinding silinder. Nih. Ini udah terlihat basah oli ya di sini. Coba. Nih, lihat ya. Nah. Ini satu lagi. Jadi hampir 4/4-nya ini sudah dinding silindernya sudah basah, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kita lagi bongkar begini, teman-teman, ya. Nanti kan ketahuan di ruang bakar ini. Berarti memang ini kalau di sini sudah ada oli, ya sudah banyak oli di sini. Itu menandakan bahwa oli yang ada di karter ya, di bak oli saat mesin hidup, ketika mesin juga sudah mulai panas, maka oli itu akan lolos, teman-teman. Ya, masuk ke ruang bakar. Ya. Melewati ring seher. Ya teman-teman ya, itu yang pertama ya, dia melewati ring seher. Atau memang bagian buringnya ini sudah ada yang cacat nih teman-teman ya, sudah berbaret ya, sudah garis, maka oli itu lolos. Kemudian sekarang coba kita lihat di bagian silinder headnya. Nah ini ya, ini kan seharusnya di sini bersih nih, seharusnya nih, mestinya ya teman-teman. Nah tapi ini sudah kelihatan seperti ini. Sudah condong, banyak oli juga di dalam ruang bakar ini teman-teman. Ini busi nomor 1 atau silinder nomor 1, 2, 3 dan 4. Nah kalau misalnya di bagian sini ya, misalnya nih ada terjadi kebocoran seal clamp. Ini ada di sini di atas. Saya balik dulu ya biar lebih jelas. Nah ini juga pemakaian olinya kurang bagus ya, sampai hitam seperti ini teman-teman. Ya pakai oli sintetik terus-terusan jadi begini nih, bisa menyumbat jalur oli ya. Nah di balik sini ini kan pelatuk lap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pelatuk lap, berarti ada 8 klep ya, atau 8 katup. Katup intake, katup buat exhaust ya. Jadi ini masuk dari intake-nya karburator ya, intake untuk bensin, ini output ke knalpot. Nah di balik sini tuh kan ada seal clamp teman-teman ya, ada seal clamp.
Nah, itu kalau bocor dari seal klep, kita bisa kontrol lewat lubang intake atau manifold. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Biasanya kalau bocor di seal klep, di sini tuh akan ada oli ya. Kalau mau lebih bagus lagi sih lihatnya di intake-nya sini ya. Nanti saya bikin video lagi untuk kita bongkar bagian sini biar kita bisa jelas melihatnya, teman-teman. Nah, intinya mobil ini sudah terjadi oli lolos masuk ke ruang bakar sehingga pembakaran terganggu. Busi sudah pasti agak rada basah ya. Kemudian knalpot pasti beroli. Coba kita lihat ke knalpot dulu sebentar. Kita bisa lihat di ujung knalpot ya. Ini saya coba pegang di sini. Nah, ini ya, coba saya pegang sini. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini oli ya. Nah, jadi sudah fix, sudah positif ya kalau memang ini mobil terjadi kebocoran oli lolos masuk ke ruang bakar. Oke, nah sekarang kalau kondisi seperti ini teman-teman, kira-kira berapa sih budget biayanya yang harus kita keluarkan gitu ya. Nah, jadi kalau untuk mobil Karimun kotak ini ya sama ya, mirip dengan Katana ya, Jimny atau Carry 10 ya, 1000 cc itu sama saja sih teman-teman. Nah, jadi karena kasusnya ini kemasukan oli ya, berarti nanti besok saya akan buka di bawah sana ya, saya akan cabut pistonnya ini 1, 2, 3 dan 4. Kita cek dulu untuk bagian ring sehernya apakah masih bisa ganti ringnya saja ya, atau memang harus di oversize ya, mesti dibubut. Kalau dibubut berarti ini tadinya standar, nanti naik ya, bisa 25 atau 50. Nah, ini buat teman-teman juga yang baru beli mobil second ya, memang risiko beli mobil second kalau kita tidak teliti ya teman-teman ya, bisa seperti ini. Nah, estimasi biaya itu berarti kalau hanya ganti ring sehernya saja, nah, teman-teman nanti bisa browsing ya di internet berapa harga ring seher original partnya berapa, nomor 2 nya berapa gitu ya. Kemudian packing set karena di sini sudah banyak banget oli yang rembes ya, jadi kita sekalian mengganti namanya seal ya, seal kerak as nih depan udah bocor, itu pasti sekalian teman-teman. Terus carter ya, kemudian seal kerak as belakang, lalu seal klep, terus packing head, packing silinder kop ini teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa untuk mengestimasi biayanya. Jadi contoh misalnya kita mau ngecek packing setnya berapa nih, satu set yang bagus misalnya 400 atau 300 ribu. Kemudian ring sehernya berapa nih, misalnya satu set. Kalau yang nomor 2 ya, kalau original tuh mahal lumayan ya teman-teman ya. Misalnya 400 atau 3,5 atau 500 yang bagus ya, mungkin ya, berarti di situ aja sudah mau hampir 1 jutaan teman-teman ya. Kemudian harus menyiapkan lem juga ya, untuk lem ini lem khusus ya, Permatic atau Tribon yang bagus. Lalu setelah itu kalau hanya kita fokus untuk itu ya, untuk ring seher ya teman-teman ya, packing set, ring seher ya. Kemudian kalau ternyata piston ini mesti dibubut, maksudnya boring ini harus dibubut, ternyata memang sudah nggak bisa lagi dipakai ganti ring seher baru, celahnya udah banyak, berarti kan mesti ngebubut. Satu lubang nih misalnya 80.000 ya, 1, 2, 3, 4 tinggal dikalikan berapa ya, ini harus bongkar semua, bawa ke bengkel bubut untuk dibubut, kemudian ganti piston ya. Tapi secara umum kalau terjadi masalah seperti ini ya, rata-rata itu memang terjadi kebocoran pada seal klep. Bisa seal klepnya copot dari bos klepnya, atau memang ring sehernya sudah mau minta diganti teman-teman. Nanti teman-teman juga bisa mengecek buringnya ya, kondisi buringnya seperti apa. Jadi teman-teman, estimasi biaya kurang lebih ya sekitar segituan ya, 2 juta sampai 5 jutaan tergantung apa kerusakan pada mobil tersebut. Jadi teman-teman, intinya video ini kita berbagi informasi, terutama buat teman-teman yang masih awam ya mengenai mobil, jadi biar bisa paham ya teman-teman ya.
Jadi teman-teman pecinta otomotif, banyak-banyaklah teman-teman untuk cari komunitas mobil ya dengan teman-teman yang lain supaya nanti dapat spare part murah, dapat rekomendasi juga murah-murah ya untuk bengkel mana dan bengkel tersebut bisa kerja secara maksimal. Demikian dulu teman-teman video saya kali ini. Nanti saya akan upload lagi besok hari. Sekarang sudah sore, sudah waktunya saya istirahat. Video terbaru nantikan aja besok. Saya akan informasikan lagi beberapa hal terkait dengan konten video saat ini teman-teman ya. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton. Selama video ini berjalan, jika ada kesalahan kata atau kurang penjelasan mohon dimaafkan. Kita di sini hanya berbagi ya untuk teman-teman. Semoga membantu video ini teman-teman. Salam sukses, salam otomotif. Jaga selalu kesehatan. Jangan lupa bantu subscribe channel ini. Ketemu di video berikutnya. Terima kasih.